Hai teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pencegahan kerusakan bahan pustaka. Pencegahan kerusakan pada bahan pustaka terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, pencegahan kerusakan karena faktor lingkungan. Yang kedua, pencegahan kerusakan karena faktor biota. Yang ketiga, pencegahan kerusakan karena faktor manusia. Dan yang keempat, pencegahan kerusakan karena bencana. Pertama, kita masuk pada pencegahan kerusakan karena faktor lingkungan. Pencegahan kerusakan karena faktor lingkungan ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pencegahan kerusakan karena faktor temperatur dan kelembaban udara. Suhu yang ideal bagi bahan perpustakaan adalah 20 sampai dengan 24 derajat Celcius. Satu-satunya cara untuk mendapatkan kondisi seperti itu adalah dengan memasang AC 24 jam. Namun, tidak semua perpustakaan mampu memasang AC karena biaya operasionalnya besar. Jika terjadi kelembaban udara yang tinggi, dapat diturunkan dengan memasang alat humidifier di ruangan koleksi atau silika gel pada laci-laci yang berfungsi untuk menyerap kelembaban. Yang kedua, pencegahan kerusakan karena faktor cahaya. Untuk mencegah kerusakan karena cahaya matahari dapat dilakukan dengan meletakkan buku-buku jauh dari jendela atau tidak langsung mengenai cahaya. Untuk mencegah kerusakan karena cahaya lampu dapat dilakukan dengan memperkecil intensitas cahaya yang masuk ke ruangan koleksi, memperpendek waktu pencahayaan, dan menghilangkan radiasi ultraviolet. Dan yang ketiga, pencegahan kerusakan karena faktor pencemar udara. Bahan pencemar udara seperti gas-gas pencemar, partikel debu dan logam yang merusak kertas dapat dikurangi dengan langkah-langkah. Yang pertama, ruangan menggunakan AC. Yang kedua, di ruangan dipasang alat pembersih udara. Dan yang ketiga, menyimpan buku dalam kotak-kotak pelindung. Selanjutnya, pencegahan kerusakan karena faktor biota. Tindakan preventif untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya jamur dan serangga adalah dengan memeriksa bahan perpustakaan secara berkala. Untuk mencegah hidupnya jamur dan serangga pada ruangan koleksi, sebaiknya buku-buku yang baru dibeli atau baru diterima dari pihak lain terlebih dahulu dilakukan fumigasi sebelum disimpan bersama-sama dengan buku yang lainnya. Dan pada rak diletakkan bahan-bahan yang berbau untuk mengusir serangga seperti kepegarus. Selanjutnya, pencegahan kerusakan karena faktor manusia. Cara pencegahan yang dilakukan agar bahan perpustakaan terhindar dari kerusakan yaitu yang pertama, tempat penyimpanan atau rak. Tempat penyimpanan yang tidak memadai dan tidak memenuhi syarat akan menyebabkan kerusakan fisik dan kimia pada bahan pustaka. Rak-rak buku harus terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar. Rak buku harus diletakkan pada ruangan dengan ventilasi yang baik dan jaraknya cukup supaya dapat mengambil dan mengembalikan buku dengan leluasa. Yang kedua, penataan buku pada rak secara tegak. Buku-buku hendaknya tidak disusun pada rak-rak secara longgar karena akan roboh dan menimpa satu sama lain. Buku-buku hendaknya tidak disusun rapat dan tidak ditumpuk di atas buku lainnya pada waktu menyusun di rak. Untuk jenis buku-buku yang tidak dapat diletakkan secara tegak, sebaiknya diletakkan secara horizontal di bagian tepi rak. Yang ketiga, penataan buku-buku secara mendatar. Bahan perpustakaan dapat disusun secara mendatar, seperti contohnya map-map tebal dan lembaran-lembaran ukuran besar. Dan sebaiknya tidak disusun bertumpuk melebihi setengah dari tinggi tempat. Yang keempat, menyimpan buku ukuran besar atau lebar. Jangan meletakkan buku yang terlalu lebar dengan posisi vertikal pada rak buku biasa. Buku-buku seperti ini harus diletakkan mendatar atau direbahkan di atas meja. Yang kelima, pameran. Bahan perpustakaan yang dipamerkan perlu dilindungi dari pencurian dan vandalisme. Kondisi lingkungan perlu dimonitor untuk mengetahui tingkat kelembaban dan suhu udara. Yang keenam, penjilitan kembali. Memotong bagian pinggir buku atau punggung buku sebaiknya tidak dilakukan, dan untuk jilitan asli sedapat mungkin harus dipertahankan. Semua bahan yang digunakan harus bebas asam, kuat, serta stabil. Dan buku dengan kertas yang sudah rapuh tidak boleh dijilid kembali. Yang ketujuh, penanganan. Bahan perpustakaan hendaknya terhindar dari makanan dan minuman, pencahayaan langsung,
Melipat buku sebagai pembatas, tidak menggunakan air liur untuk membuka halaman buku. Dan yang kedelapan, reproduksi. Kegiatan reproduksi seperti reprografi, fotografi, fotokopi, dan digitalisasi merupakan usaha pelestarian informasi bahan perpustakaan. Namun dengan pelaksanaan yang kurang hati-hati akan dapat menimbulkan kerusakan fisik pada bahan perpustakaan. Dan yang terakhir, pencegahan kerusakan karena bencana. Bencana biasanya datang tak terduga dan di luar kemampuan manusia. Namun kita harus tetap berusaha agar kerusakan yang disebabkan oleh bencana dapat ditekan sekecil mungkin. Oleh sebab itu, perlu adanya perencanaan kesiapan dalam menghadapi bencana. Perencanaan kesiapan dalam menghadapi bencana dapat dilakukan dengan mempersiapkan lemari khusus untuk jenis-jenis koleksi tak ternilai, mempersiapkan peralatan pencegahan kebakaran seperti sprinkler hydrant, smoke detector, serta mempersiapkan nomor telepon penting yang dapat dihubungi pada saat keadaan darurat seperti pemadam kebakaran, kepolisian, rumah sakit, dan lain-lain. Sekian untuk video kali ini. Bye!